Sebentar harus Pak Dian, ini sesuai dengan arahan Presiden di awal tahun lalu untuk menjadikan PPATK itu sebagai the world class FIU. Gitu. betul sekali. Memang pada waktu saya dilantik sempat ada pembicaraan bilateral antara saya dengan Bapak Presiden. Itu sebetulnya immediately setelah pelantikan. Pesan-pesan yang disampaikan memang antara lain bahwa beliau itu meminta bahwa saya itu memberikan perhatian yang di samping masalah-masalah yang terkait dengan masalah korupsi, masalah terorisme, juga memberikan perhatian dengan masalah-masalah keuangan, Pak, masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi, gitu kan. Untuk tentu saja dalam pengertian dalam bahasa beliau tentu saja pada waktu itu adalah bagaimana membangun integritas ekonomi dan sistem keuangan, kira-kira begitulah bahasa undang-undangnya begitu. Tapi Pak Presiden menyampaikan dengan cara yang berbeda tentu pada waktu itu. Dan juga beliau pada waktu arahan kemarin di awal tahun menekankan lagi kepada kita nih, menekankan lagi perlunya kita menjadi world class FIU, kelas dunianya lembaga intelijen keuangan. Kami sampaikan sebetulnya pada pembicaraan beberapa kali dengan Bapak Presiden bahwa sebetulnya mungkin kalau cita-cita kita untuk mencapai world class ekonomi ini tidak akan terlalu lama, bahkan dalam beberapa hal kita sudah mencapai itu sebetulnya. Tetapi kepada Bapak Presiden saya sampaikan bahwa ada tugas-tugas tertentu yang memang harus dikembangkan oleh PPATK untuk menjadikan Republik kita ini secara lebih baik, Pak. Ini saya sampaikan saja di dalam forum yang sangat baik ini karena Bapak Presiden jelas menyampaikan kepada saya untuk lebih memperhatikan masalah-masalah yang terkait dengan integritas sistem keuangan dan integritas sistem perekonomian, dan bahkan spesifik juga beliau kan di dalam arahan awal tahun ini menyebutkan bahwa PPATK harus menangani yang disebut sebagai shadow ekonomi. Ini suatu isu yang Bapak Presiden arahkan, ini luar biasa kalau menurut saya, karena ini tugas yang tidak gampang. Kalau kita bicara soal shadow ekonomi, ini apa yang kita sebut sebagai ekonomi bayangan ya. Itu kalau secara singkat saja saya sampaikan, ekonomi bayangan itu bisa terkait dengan masalah sektor informal, bisa terkait dengan kegiatan ekonomi yang sifatnya kriminal. Sehingga PPATK itu kemudian harus menangani persoalan-persoalan dengan governance ekonomi secara lebih sistemik nih, Pak. Jadi bisa dibayangkan ini tugas yang akan ditangani oleh kita. Pada sampai dengan saat ini, hari ini saya memang masih menunggu pertemuan dengan Bapak Sekretariat Negara mengenai masalah formatnya seperti apa nih, arahan Bapak Presiden akan diimplementasikan oleh kita. Tetapi sambil menunggu itu kita di PPATK pun sudah melakukan adjustment dalam proses kerjanya, Pak. Teman-teman ini sudah kita arahkan untuk mulai menyentuh sektor-sektor ekonomi yang disebut atau yang dalam lingkup shadow ekonomi. Nah ini penting, kenapa ini penting? Nah ini akan menjadi saya kira tema utama kita ke depan, PPATK ke depan, karena PPATK itu di samping harus mengurusi kasus ya, dalam pengertian kita menemukan informasi intelijen mengenai tindak pidana ekonomi, kita melakukan tracing mengenai pergerakan uang, kemudian kita menyerahkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan kita kepada aparat penegak hukum. Tetapi ada satu hal yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana menempatkan posisi kita ini sebagai lembaga intelijen keuangan yang diberikan kewenangan nih, Pak, oleh undang-undang untuk menjaga integritas sistem perekonomian dan keuangan kita. Melalui penanganan shadow ekonomi ini saya membaca literatur mengenai shadow ekonomi ini cukup lumayan agak lama ya Pak Nasir ya. Shadow ekonomi ini kalau bisa diatasi oleh Indonesia, saya yakin betul. Saya ini orang mantan Bank Indonesia. Saya sering berurusan dengan masalah data ekonomi dan lain sebagainya. Saya yakin betul ketika persoalan-persoalan governance ekonomi ini diperbaiki di semua sektor, maka potensi pertumbuhan ekonomi kita itu akan jauh melampaui angka 5%, Pak. Ya kalau kita gini aja, menurut beberapa literatur disebutkan bahwa shadow ekonomi di negara berkembang itu bisa mencapai angka 30-40% dari GDP, Gross Domestic Product. Nah, itu dalam pengertian ini bisa dibayangkan lah segimana besarnya 30% itu. Itu ada di sektor mana? Di seluruh sektor ekonomi. Kalau kita ngomong sekarang urusan misalnya perpajakan, di situ ada isu governance yang harus kita benerin. Kalau kita ngobrol soal bea cukai, di situ ada isu governance yang harus kita benerin. Kalau di isu perdagangan internasional, di situ ada isu yang harus kita tangani.
Dan semua apa? Pertambangan, kelautan, hampir semua sektor harus kita tangani. Inefisiensi perekonomian kita timbul karena kita tidak bisa menangani shadow ekonomi ini sebagaimana seharusnya. Nah, ini yang menjadi core isu ke depan. Jadi memang saya kira tugas pemimpin PPATK ke depan tidak mudah dan jangan sampai mundur, maksud saya. Jadi jangan kembali kita hanya diasihkan kepada persoalan-persoalan cases, Pak. Kasus-kasus individual yang rutinitas. Ini tidak akan menyelesaikan persoalan kita secara mendasar dalam konteks mencegah kejahatan ekonomi dan memberantas kejahatan ekonomi. Ini harus betul-betul mungkin dimengerti oleh kita nih insan PPATK dan dimengerti oleh masyarakat luas gitu. Bahwa positioning PPATK ke depan adalah kita akan memperbaiki governance ekonomi itu sebagaimana seharusnya. Tentu ini adalah dengan bekerja sama dengan lembaga dan kementerian terkait. Kita bekerja dengan aparat penegak hukum. Kita bekerja juga dengan bahkan rekan-rekan NGO gitu, rekan-rekan sektor-sektor ekonomi formal, informal dan lain sebagainya untuk bagaimana kita akan bisa membangun suatu tatanan perekonomian domestik kita yang berintegritas sangat tinggi, Bang. Kita kalau integritas perekonomian suatu negara bisa diciptakan, misalnya seperti negara tetangga kita, misalnya seperti Singapura yang menjadi pusat keuangan dunia pada saat ini, gitu kan. Kemudian banyak negara-negara lain, negara Skandinavia segala macam. Asal muasalnya mereka memiliki itu adalah memiliki integritas perekonomian yang tinggi karena keberhasilan mereka memerangi kejahatan ekonomi, Pak. Secara tuntas, ya kan, Pak? Dan tugas PPATK dalam konteks tindak pidana pencucian uang itu adalah kritikal, Pak. Kritikal sekali dalam konteks begini karena ini sejarah dan praktek yang terjadi di berbagai negara menunjukkan bahwa hanya dengan menerapkan tindak pidana pencucian uang untuk setiap tindak pidana ekonomi lah mereka berhasil. Jadi bukan cuma memenjarakan atau menghukum orang yang melakukan kejahatan ekonomi, tetapi semua aset kekayaannya itu diambil, Pak. Dimiskinkan dengan kata lain. Oleh karena itu mereka berhasil, Pak, menghilangkan motivasi orang melakukan kejahatan ekonomi karena kalaupun penjahat itu berhasil mengambil sesuatu itu akan diambil oleh negara. Habis, Pak. Nah, ini yang tantangan yang besar karena ini merubah paradigma berpikir kita sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia untuk betul-betul kita mengadjust situasi ini, Pak. Situasi yang tidak gampang kita hadapi karena ini pendekatannya harus sistemik, pendekatannya harus betul-betul very professional, Pak. Dan ini sebetulnya saya yakin akan bisa dilaksanakan oleh kita. Tapi itulah tantangan, Pak Nasir, ya, tantangan masa depan kita. Saya menaruh harapan besar tentu saja kepada Bapak Presiden, kepada Pak Jokowi, dan juga kabinet dan juga kita juga PPATK misalnya, juga untuk bisa menangani dalam waktu yang tidak terlalu lama persoalan-persoalan yang terkait dengan governance ekonomi ini. Karena kalau saya katakan 30-40% shadow ekonomi itu bisa dibayangkan nggak, Pak? Berapa besar itu menggerogoti potensi ekonomi kita? Sejauh kita belum mampu menangani persoalan itu, kita akan terus-menerus dihadapkan kepada persoalan pertumbuhan ekonomi rendah, kepada persoalan keadilan, kepada persoalan kesejahteraan rakyat, pada persoalan pengangguran. Jadi ini yang tema besar kita ke depan itu adalah bagaimana. Pak Jokowi sudah mengarahkan dan teman-teman sudah bisa membaca di koran bahwa PPATK harus menangani shadow ekonomi. Nah, Pak Dian, ya. Dampak dari shadow ekonomi ini, Pak, secara real yang dirasakan oleh masyarakat secara luas itu apa kira-kira, Pak? Ya sebetulnya kalau kita lihat begini, Pak Nasir, ya, sederhananya begini. Pertumbuhan kita sebelum Covid, ya, kalau ini Covid kan krisis ya, Pak, kita bicara lain. Itu force majeure istilahnya. Pertumbuhan ekonomi kita untuk waktu yang lama itu bergerak pada waktu 5% saja kira-kira begitu. Pernah 6-7%. Ya, 6-7% pernah gitu kan. Dan itu dalam posisi ketika kita melihat bahwa bayangkan ya, waktu pada saat misalnya sebelum reformasi, Pak. Pada saat reformasi, kemudian reformasi itu adalah contoh yang clear bagaimana sebetulnya governance ekonomi kita dan sistem keuangan kita itu tidak begitu handal menghadapi krisis. Jadi begitu terjadi krisis moneter pada tahun 97-98, kemudian ekonomi kita kolaps, Pak.
dolar sampai menyentuh angka 16.000 gitu, dan bukan cuma itu, bahkan bukan cuma ekonomi, politically juga kita kolaps sebetulnya pada saat itu, karena memang dampak perekonomiannya sangat luar biasa, masif pada masyarakat ya. Nah, ini kalau kita lihat setelah reformasi potensi itu agak nyampe 10% seperti zaman-zaman ketika kita masih mengalami oil boom misalnya kan, namanya sudah dicapai. Nah, kita itu sebetulnya bisa mempertanyakan sebetulnya kepada secara gampang Pak, kepada diri kita sendiri sebetulnya kalau kita melihat performance ekonomi kita. Kalau kita lihat misalnya 5% ini untuk banyak pengamat, untuk untuk negara sebesar Indonesia dengan bonus demografi yang sangat besar gitu kan, dengan potensi alam yang sangat besar, 5% itu adalah disebut oleh mereka itu sebagai long disappointing economic growth. 5% itu mengecewakan sebetulnya. Nah, terus ketika saya bertugas di PPATK, saya banyak mendalami bidang ini. Saya melihat hanya dengan melihat hasil analisis saja atau hasil pemeriksaan PPATK saja, kita itu bisa mengungkap persoalan bangsa kita itu apa sebetulnya. Coba kita bayangkan, kita sama-sama renungkan namanya. Narkoba masif, korupsi bisa dikatakan masih kategori masif Pak. Sebut saja tindak pidana lain. Sekarang wildlife smuggling, human trafficking, gitu kan, fraud Pak. Kejadian di katakanlah di asuransi sekarang, mungkin di beberapa kasus di pasar modal misalnya, perbankan. Dengan membaca semua kasus itu saja, kita akan bisa melihat ada hal-hal tertentu yang tidak beres dengan governance ekonomi kita itu. Ada hal tertentu yang harus kita perbaiki hampir di semua sektor. Nah, perbaikinya seperti apa? Itulah yang kita sebut sebagai bagaimana kita menghandle, menangani yang namanya shadow ekonomi ini secara optimal Pak, secara sistemik. Nah, ini panjang Pak, ini kalau saya uraikan bagaimana kita harus menangani masalah ini. Tetapi jelas yang saya ingin garis bawahi ini Pak, dari keseluruhannya itu tentu saja adalah ke depan itu kita harus meningkatkan profesionalisme, itu yang satu Pak. Yang kedua tentu integritas Pak. Integritas yang menjadi tugas utama PPATK ini akan menjadi clue yang sangat luar biasa di dalam menentukan arah perkembangan bangsa kita ke depan. Kira-kira itu Pak Nasir. Ya, kemudian tadi sebutkan masa kepemimpinan Pak Dian ini sangat singkat ya, 2 tahun. Betul. 2 tahun dan tinggal 6 bulan lagi. Iya, betul. Seorang pemimpin yang baik itu adalah yang mampu menyiapkan penerusnya. Iya. Nah, ini seperti apa nih Pak Dian? Iya. Untuk menyiapkan itu ke arah ke depan Pak. Iya. Karena ini sangat strategis juga saya kira. Ya, ini strategis ya, Pak Nasir, saya setuju, saya sependapat sekali, dan saya yakin betul Bapak Presiden juga mungkin sudah memikirkan beliau itu siapa yang akan menggantikan saya gitu kan. Tetapi tentu ada hal-hal tertentu saya mungkin sebagai kepala PPATK yang ada saat ini untuk memberikan semacam pengharapan lah, kira-kira begitu ya Pak Nasir ya. Pengharapan saya sebetulnya sederhana Pak. Potensi bangsa kita ini masih sangat luar biasa besar Pak. Potensi ekonomi kita masih luar biasa besar Pak. Untuk bisa mencapai suatu tingkat pertumbuhan perekonomian yang diharapkan akan mampu segera mungkin bisa menghilangkan pengangguran, menghilangkan kemiskinan dan lain sebagainya. Ini adalah tantangan besar bangsa kita yang harus dijawab oleh PPATK sebagai lembaga pemerintahan yang ada saat ini. Yang tugasnya jelas Pak, tugasnya jelas di undang-undang bahwa kita harus menjaga integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan. Nah, untuk bisa menjaga integritas sistem perekonomian dan keuangan, inilah sebetulnya kunci yang terbesar. Orang harus bisa memilih orang yang mengerti perekonomian, orang yang mengerti keuangan, gitu kan. At the same time dia juga mengerti masalah hukum. Ini kombinasi yang tidak mudah, Pak. Tetapi harus dimiliki oleh mereka yang berpegang yang mengendalikan kepemimpinan di PPATK, karena PPATK itu kalau saya menilainya adalah suatu lembaga
yang berada right in the border, Pak, between the economics and the law, Pak, between ekonomi dan hukum. Karena tugas kita itu adalah menjaga integritas perekonomian dan integritas keuangan. At the same time kita harus berurusan dengan aparat penegak hukum ketika kita menyampaikan hasil analisis kita, hasil pemeriksaan kita. Ini unik nih, Pak. Ini unik dan ditambah lagi nanti dengan tantangan-tantangan. Tetapi keseluruhannya tentu saja di samping profesionalisme itu, yang paling menonjol untuk karakteristik PPATK itu adalah jelas adalah masalah integritas. Integritas memang harus dimiliki oleh semua orang tentu saja di Republik ini. Tetapi PPATK ini lebih penting lagi memiliki integritas. Karena apa? Nah, karena apa? Saya tidak apa-apa ini karena ini occasion 19 tahun gitu kan. Ini harus saya sampaikan. Kenapa ini sangat kritikal integritas pada PPATK? PPATK itu memegang banyak rahasia banyak orang, Pak. Dari semua orang, dari semua pejabat di negara ini, dari pusat sampai daerah, dari berbagai lembaga kita tahu. Kita punya PEPS namanya, Data Politically Exposed Person. Itu hampir 1,6 juta daftar nama orang dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kita memiliki suatu pemimpin yang tidak memiliki integritas, kira-kira akan seperti apa? Lembaga ini bisa dipakai membuli orang, ya kan? Bisa dijual juga. Bisa pula dipakai memeras orang, ya kan? Bisa menjual data dan informasi dan lain sebagainya. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi bahkan mungkin saya menaruh harapan besar bahwa PPATK ini akan bisa menjadi benteng moral bangsa. Kenapa menjadi penting ini? Karena persoalan-persoalan yang terkait dengan kejahatan perekonomian khususnya ini. PPATK itu memiliki suatu knowledge, Pak, suatu akses yang sangat luar biasa besar. Kita sudah merubah organisasi kita dalam 1-2 tahun ini. Kita ubah bahwa teman-teman ini, teman-teman analis kita, teman-teman pemeriksa kita itu jadi jago di sektor-sektor tertentu. Dia akan jago di sektor pertambangan, dia akan jago di sektor terkait dengan perdagangan gitu kan, dia akan jago di bidang lingkungan gitu. Mereka ini akhirnya akan menguasai persoalan ekonomi, persoalan kegiatan bisnis, at the same time juga persoalan yang mengganggu kegiatan perekonomian dan bisnis tadi. Ini suatu kombinasi yang very lethal, sangat vital, Pak, sangat bagus diperlukan. Nah, ini adalah kata kunci, Pak. Tentu ini adalah hanya merupakan suatu harapan dari saya. Tentu seluruhnya akan terserah Bapak Presiden tentu saja dalam nanti menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di PPATK ini. Tetapi harapan saya itu adalah begitu, Pak. Jadi PPATK itu memang harus dijadikan suatu lembaga yang betul-betul core di dalam konteks pemberantasan tindak pidana perekonomian. Bukan karena dia aparat penegak hukum, PPATK bukan aparat penegak hukum, tapi karena penguasaan dia tentang knowledge yang terkait dengan kegiatan ekonomi, yang terkait dengan masalah data, terkait dengan keluar masuknya dana, yang terkait dengan data dan informasi yang terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan tunai, transaksi luar negeri dan lain sebagainya. Itu modal-modal yang sangat luar biasa besar untuk dijadikan alat bisa membangun governance ekonomi secara optimal. Kira-kira. Baik, Pak Dian, terima kasih. Terima kasih. Sudah lebih dari 20 menit bincang-bincang kita yang sangat produktif dan memperkaya pengetahuan dari Sobat PPATK. Pak Dian tadi sudah sampaikan integritas itu adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin di PPATK. Selain juga tentu pengetahuan di bidang ekonomi, ya, pengetahuan, pengalaman, jam terbang di bidang hukum, dan tentu memang banyak pengetahuan lain yang harus termasuk juga pengalaman yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita berharap Sobat PPATK, harapan yang disampaikan oleh Pak Dian tadi itu bisa terrealisasi. Demikian Pak Dian, terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman. Sobat PPATK, sampai jumpa di Jumatan minggu depan. Kalau bersih, kenapa harus bersih? Kalau bersih, kenapa